Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti background dari sebuah foto yang ingin dimanipulasi. Seperti yang kalian lihat di sini, saya mempunyai hasil foto yang telah saya edit di Photoshop CS6 dengan menggunakan background pohon sakura. Dan kalian bisa mendapatkan brush untuk snow effect, background, dan sampel fotonya. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah. Hal yang harus diperhatikan dalam editing manipulasi adalah: pertama, angle camera untuk mengecut sebuah objek yang ingin diedit harus menyesuaikan dengan background yang kalian gunakan. Seperti contohnya di sini saya menggunakan shoot perspektif mata manusia agar sejajar dengan background yang kalian gunakan. Karena jika kita mengeshoot sebuah objek terlalu bawah atau terlalu atas, objek dengan background tidak akan terlihat menyatu dan tidak akan sesuai dengan angle background yang digunakan. Jadi, pertama-tama, sebelum kalian ingin editing manipulasi, lihatlah terlebih dahulu bagaimana angle shoot pada background, lalu kalian shoot objek yang sesuai dengan background yang kalian gunakan. Kedua, perhatikan cahaya yang muncul dari background yang ingin dimanipulasi dengan objek kalian. Seperti yang kalian lihat di sini, saya mengambil cahaya dari samping karena agar sesuai dengan background. Itu adalah dua statement yang wajib diperhatikan dalam manipulasi. Oke, mari kita mulai videonya. Pertama-tama saya di sini akan membuka open file dan pilih foto yang ingin diedit. Lalu kita drag ke Photoshop dan membuat file baru. Di sini kita pilih open image. Ini adalah original file yang telah saya seleksi menjadi seperti ini. Pertama-tama kita harus seleksi objeknya terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke create new layer. Di sini kita jadikan background menjadi layer. Dan kita klik OK. Lalu kita pergi ke pen tool untuk menyeleksi objek yang kalian inginkan. Oke, di sini saya telah menyeleksi objek yang ingin digunakan. Lalu di sini kita klik kanan. Lalu kita pilih Make Selection. Lalu kita klik OK. Lalu setelah muncul garis putus pada objek, mari kita tekan Ctrl J pada keyboard. Maka hasil yang telah kita seleksi akan menjadi layer baru. Setelah itu kita open pada menu file. Lalu pilih foto yang ingin jadikan background. Photoshop dan membuat project baru. Pilih open image. Di sini saya akan merapikan objeknya pada bagian kacamata. Kita seleksi terlebih dahulu menggunakan pen tool. Lalu pilih Make Selection. Lalu kita klik Delete pada keyboard. Lalu kita tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kita membuat seleksi baru untuk menghapus kacamata bagian atas. Tekan Make Selection, kita klik OK, dan Delete. Lalu langkah selanjutnya kita drag objek ke dalam background. Kita menggunakan Move Tool untuk memindahkan objek ke dalam background. Setelah itu kita kembalikan project tersebut. Di sini kita tekan Ctrl C untuk mentransform objek. Lalu kita sesuaikan. Foto ini kita kecilkan dan sesuaikan dengan background. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Oke, misalnya seperti ini, kita enter. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam editing manipulasi yaitu color balance atau bisa disebut dengan color grading.
Manfaat color grading pada editing manipulasi yaitu agar objek dan background mempunyai warna yang sama agar terlihat balance antara kedua tersebut. Pertama-tama kita pergi ke adjustment layer lalu kita pilih color balance. Lalu kita pilih icon ini, itu adalah clipping mask. Clipping mask adalah sebuah metode di mana kita bisa membuat bentuk foto atau gambar mengikuti bentuk pada bidang yang kita tentukan. Cara kedua untuk membuka clipping mask yaitu kita klik kanan pada color balance, lalu kita clipping mask. Kita klik di sini, lalu atur. Saya di sini menggunakan color balance pada science, kurang lebih menggunakan +3. Dan menggunakan magenta -10. Dan di sini saya menggunakan pengaturan yellow yaitu +6. Kita pergi kembali ke adjustment layer, lalu kita pilih curve. Kita create clipping mask kembali. Dan di sini saya menarik curve atas ke bawah. Dan bagian bawah saya angkat sedikit ke atas. Kita pergi ke adjustment layer, lalu kita pilih hue and saturation. Saya menggunakan hue -13. Pada pengaturan saturation, saya menggunakan -12. Dan lightness, saya menggunakan kita buka brightness and contrast. Dan jangan lupa untuk clipping mask. Dan untuk brightness, saya menggunakan 30. Dan kontrasnya saya menggunakan 4. Agar teratur, saya pindahkan brightness ke bawah hue. Mari kita lihat perbedaan sebelum dan ini adalah sebelum dan ini setelah color grading. Ini terlihat sudah balance. Setelah itu, saya akan membuat bayangan pada bagian yang terkena bayangan karena di sini bayangannya terlalu terang dan kita membuatnya sedikit lebih gelap. Kita pergi ke create new layer. Lalu kita pergi ke brush tool. Dan jangan lupa untuk create clipping mask. Lalu kita warnai. Misalnya seperti ini. Lalu pada menu opacity kita turunkan menjadi 33. Kita hapus bagian shadow yang tidak diinginkan. Pada bagian kepala, saya akan sedikit menggelapkannya dengan menggunakan burn tool. Kita klik layer 1. Lalu kita sesuaikan. Seperti ini sudah cukup. Setelah itu, saya ingin mengedit warna rambut saya agar sedikit berwarna. Kita klik pada layer 1. Lalu kita pergi ke pen tool. Kita seleksi pada bagian rambut. Kita klik kanan dan make selection. Lalu kita tekan Ctrl J pada keyboard.
dan kita drag layer ke paling atas. Jika kita menduplikasi objek yang telah di clipping mask dan layer yang telah diduplikasi ditarik ke atas, maka adjustment layer akan otomatis meng-unclip clipping mask. Jika seperti itu, kita harus meng-clipping mask kembali, seperti ini. Setelah itu kita klik layer rambut dan klik kanan, lalu kita pilih release clipping mask. Setelah itu kita pergi ke adjustment layer lalu pilih hue and saturation. Saya menggunakan pengaturan hue yaitu -31. Dan saya menggunakan saturation yaitu 50. Kita pergi kembali ke adjustment layer lalu kita pilih color balance. Jangan lupa untuk create clipping mask. Dan saya menggunakan pengaturan cyan yaitu -71. Dan pengaturan magenta saya menggunakan 10. Dan pengaturan yellow saya menggunakan 30. Agar terlihat rapi pada bagian rambut, saya akan menghapusnya dengan menggunakan eraser tool. Dan jangan lupa menggunakan brush yang soft. Kalian bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah. Lalu langkah selanjutnya kita pilih create new layer untuk menambahkan snow effect. Untuk brush snow effect, saya sudah menaruh link di deskripsi di bawah agar kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Dan pilih brush toolnya di pojok atas dan scroll ke bawah. Kita ganti foregroundnya menjadi putih. Dan klik satu kali pada timeline. Berikan snow effect secukupnya. Kita pergi ke menu opacity dan turunkan opacity-nya. Setelah itu kita rapihkan bagian-bagian yang tidak diinginkan. Lalu kita cari titik opacity yang pas. Kalian bisa mencobanya di rumah karena ini mudah, dan jika ingin tutorial lebih banyak mengenai Photoshop, klik tombol subscribe dan saya akan membahas lebih banyak tentang Photoshop. Put your comment below, see you in the next video, and stay classy.